Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 sifat yang tercela yang tidak baik ada dalam diri kita. Ini tertulis dalam kitab Nasuihul Ibad, ungkapan dari sahabat Rasulullah plus menantu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi kita sering menemukan sahabat itu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, tetapi para ulama mengistimewakan Sayyidina Ali ini dengan menyebut karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa maknanya? Di dalam kitab Sirajut Thalibin juzuk yang pertama halaman 124 disebutkan wajah Allah memuliakan wajahnya. Fahuwa min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Dalam ilmu bayan ada istilah disebutkan sebahagian tapi tujuan semuanya. Disebutkan wajah mulia karena memang Sayyidina Ali itu orangnya mulia, tapi bahasanya wajah yang dimaksud seluruhnya begitu. Kemudian kenapa wa khassa al wajah dimaksudkan dengan wajah li'annahu asyraful a'dha, karena wajah itu semulia-mulia anggota tubuh. Kita melihat seseorang kan dari wajah, bukan kita berbicara tentang tasawuf. Kalau tasawuf tentu yang paling mulia, istimewa dalam tubuh kita ini adalah hati. Tetapi ini bicara anggota tubuh secara zahir, yang paling mulia itu wajah. Maka orang banyak sibuk fokus pada wajahnya sampai lupa pada hatinya. Itu yang terjadi. Wa inna ma yuqalu fi haqqihi karamallahu wajhah li annahu lam yasjud li sanamin qattu ma islamihi saghiran. Beliau disebutkan semoga Allah memuliakan wajahnya karena Sayyidina Ali itu tidak pernah sujud kepada patung seumur hidupnya, karena dia kecil pun sudah Islam. Sahabat Nabi yang masuk Islam kecil adalah Sayyidina Ali. Waqila, ada pendapat lain mengatakan, ini ilmu saja untuk kita, disebut karamallahu wajhah li'annahu lam yara auratuhu qattu. Beliau itu sahabat Nabi yang tidak suka melihat auratnya sendiri. Itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu gelar yang disebutkan oleh para sahabat. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata beliau? Laula khamsu khisalin la saron nas kulluhum salihun. Kalaulah bukan 5 sifat tercela ini, maka semua orang yang ada di dunia ini akan menjadi orang soleh, jadi orang baik semuanya. Mana sifat tersebut? Yang pertama al-qana'atu bil jahli, yaitu ada sebahagian orang itu senang dengan kebodohan, ketidakcerdasan. Artinya apa? Bahwa ada orang yang tidak mau menambah ilmunya, merasa lebih pintar, merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak mau belajar, padahal dia tak mau bergaul, tidak mau ikut pengajian, dia tak mau majelis ilmu, dia tak mau sekolah. Tapi kalau bicara, dialah orang rasa paling pintar. Kalau ngomong dia merasa paling benar. Ada memang satu-satu orang seperti ini, sifat tidak baik. Al-qanaah bil jahli, yang disuruh itu al-qanaah bil mal, yaitu apa adanya dengan harta yang diberikan oleh Allah. Kalau dia tidak al-qanaah bil jahli, dia cukup merasa senang dengan ilmu yang dimiliki. Padahal kalau kita mau memperhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama tafsir, lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran itu menyuruh kita menuntut ilmu, bercerita tentang ilmu. Tak bertambah harta kita hari ini tak apa-apa, tak bertambah uang kita hari ini tak apa-apa, tapi jangan tak bertambah harta, tak bertambah ilmu kita setiap hari. Maka salah satu masjid yang mewadahi agar jamaah tetap bertambah ilmu inilah Jamiatul Zahidin. Setiap zuhur
ada kajian, hari Ahad pun ada kajian demi untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan kaum muslimin. Ini yang perlu diapresiasi sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-hirsu 'ala dunia, terlalu rakus terhadap dunia. Padahal dunia sekejap, dunia sebentar, tak lama hidup di dunia ini. Kata Harun Yahya, seandainya di dunia ini terdapat 100 triliun manusia, semuanya berumur 100 triliun tahun, dan mereka menghabiskan waktu berhitung selama 100 triliun tahun, berapa jumlah yang akan mereka dapatkan bila dibandingkan kehidupan akhirat yang akan dilalui? Dapatnya nilainya tetap nihil. Kenapa? Karena akhirat itu selama-lamanya, akhirat itu abadi. Maka orang yang cerdas bukan hanya orang yang memikirkan kehidupan dunia, tapi dia juga berpikir untuk kehidupan akhirat, yaitu amal kebaikan yang membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau tempatnya surga, kalau neraka, maka dia juga akan kekal, tak ada ujung di sana. Wal a'yazubillah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, as-sukhu bil fadl, pelit, kikir dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan dia harta agar dia beramal dengan hartanya. Ada orang Allah beri ilmu agar dia beramal dengan ilmunya. Ada Allah orang beri pangkat agar dia beramal dengan pangkatnya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Punya ilmu, berjihadlah, berinfaklah dengan ilmu. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Yang punya harta, yang punya uang, maka berjihadlah dia dengan uangnya. Yang punya kekuatan, falyatasaddaq biquwwati, maka berjihadlah dia dengan kekuatannya, jabatannya, titelnya. Karena mungkin kita masuk surga berbeda dengan cara orang lain. Ada orang karena banyak puasanya, ada orang karena banyak salat malamnya, tapi ada orang karena hartanya. Maka kita diberikan Allah rezeki yang banyak, jangan kita simpan, tapi manfaatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perusak amal dan amal tercela itu adalah ar-riya bil amal, mengekspos sesuatu, melakukan sesuatu bukan mencari ridho Allah, tapi pujian terhadap manusia. Orang-orang seperti ini akan lelah melakukan kebaikan ketika pujian itu tidak datang. Tapi Imam Syafi'i menggarisbawahi jangan tinggalkan kebaikan gara-gara takut riya. Mimma kaidis syaitan tarkul amal khaufan ayyakula annahu lamira. Termasuk strategi setan adalah meninggalkan melakukan kebaikan gara-gara takut ria. Ini juga salah. Jangan kita masuk ke prank setan. Tidak mau dia taat kepada Allah, tidak mau ke masjid, nanti ria. Tidak mau dia berinfak di hadapan orang, nanti ria. Tidak usah kita pikirkan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah, berinfak itu sirron wa alaniyah. Kadang-kadang memang harus sembunyi, tapi kadang-kadang memang harus ditunjukkan agar memberi motivasi kepada orang lain. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, al-i'jabu birra'i, ujub dengan diri sendiri, selalu membanggakan diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Dan kemudian dia heran kenapa dia ini taat kepada Allah. Dia heran kenapa dia rajin berjamaah. Dia heran kepada dirinya kenapa dia suka melakukan kebaikan. Dia lupa bahwa kita saat ini taat bukan karena kita hebat, karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Inilah sifat tercela yang patut kita tinggalkan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.